Assalamualaikum pemirsa. Di episode Pesona Indonesia kali ini, orang akan jalan-jalan ke Kabupaten Bualemo. Pokoknya ada pantai gagana di sana. Mari Jo, ikut orang. Oke teman-teman, sebelum kita berangkat, marilah kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. DPR Gorontalo. Mowali Olo. Pemirsa, untuk mengawali kata-kata hari ini, saya ada pantun sedikit. Bikin donat di tepi sungai. Cakep. Sambil batunggu senja, sekalian makan malam. Mendingan torang ke pantai, bukan hanya kerja, tapi sekalian jalan-jalan. Oke pemirsa, perjalanan ke Kabupaten Bualemo memakan waktu sekitar 2-3 jam. Tergantung. Betul, tergantung. Kalau orang banyak basingga, kalau orang gas terus, cepat mau sampai no? Jadi, orang gas. Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, tujuan torang kali ini adalah ke Kabupaten Bualemo. Di sana ada satu destinasi wisata pantai yang bagus banget. Fun fact-nya lagi, tempat tersebut sudah ada dari 9 tahun lalu. Wih, lama juga ya. Dari review-review netizen juga bagus sih. Apakah memang sebagus itu? We will see aja ya. Eits, biar pemirsa nggak bosen, saya kasih pantun lagi ya. Ke pasar beli kacamata, cakep. Pas pulang, naik kamari jodi bemo. Ini dia sekarang Soditi Lamuta alias Ibu Kota Kabupaten Bualemo. Alhamdulillah, orang sampai di Pantai Bolihuto di Kabupaten Bualemo. Ayo kita jalan-jalan. Tujuan sudah dicapai. Sekarang waktunya kita eksplor indahnya pantai ini. Pantai Bolihutuo.
Lihat sendiri deh pemirsa. Pasir putihnya yang halus, ombak-ombak kecil yang bikin pikiran tenang, angin sepoi-sepoi, belum lagi teduhnya pohon cemara yang ada di tepian. Beh, saking menikmatinya nih, saya sampai lupa kalau hari tanggal tua itu masih ada. Pantesan, tempat ini jadi pilihan buat orang-orang yang ingin santai, relax, piknik bareng keluarga, mandi-mandi, ngonten, atau sekedar jalan-jalan menghilangkan bosen dari suasana perkotaan. Ya, kayak saya dan tim TVRI Gorontalo kali ini. Pantai yang panjangnya bisa mencapai 5 km ini sekarang memang lagi dalam proses renovasi kembali. Secara memang sudah dari 2016 kan? Jadi ya tempat ini memang butuh di-upgrade menjadi destinasi wisata yang lebih canggih lagi. Doain ya, biar lancar jaya. Amin. Oh iya, tempat ini juga sering loh dijadikan tempat diadakannya event-event pertemuan seru. Mau itu family gathering, alumni, atau booking untuk keluarga besar juga. Boleh kok. Pemirsa, kita juga sempat wawancara Pak Bupati mengenai tempat wisata ini. Ini dia cuplikannya. Kabupaten Bolemo ini merupakan salah satu daerah yang memang punya potensi wisatanya yang banyak. Mulai dari jumlah pulaunya ada kurang lebih 26 pulau. Di 26 pulau itu ada spot-spot tempat diving yang paling bagus. Termasuk di sini ada Pulau Cinta. Nah, Pulau Cinta itu sudah kita bangun pada saat saya Bupati 2012-2017. Namun saat ini Pulau Cinta itu sudah rusak dan barangkali sudah tidak ada lagi tempat di sana. Makanya tahun ini insya Allah akan dibangun lagi Pulau Cinta. Dan juga ada beberapa pulau yang nantinya akan kita bangun, termasuk Pulau Mohopomba yang kami sudah desain lokasinya dan insya Allah investornya juga akan membangun di sana. Di Pulau Mohopomba ini yang saya namakan Pulau Idaman, itu saya desain di sana ada lapangan golf 9 hole. Di samping ada resort dan juga tempat-tempat hiburan lainnya. Di samping itu ini Bolihutuo yang kawasan pantainya kurang lebih 5 kilo, pasir putih, dan ada pohon cemara di kawasannya. Ini merupakan salah satu kawasan wisata yang terindah pantainya di Provinsi Gorontalo. Nah, kawasan ini sudah kami desain juga, dan insya Allah ini akan kami tawarkan kepada investor yang akan menanamkan modalnya di bidang pariwisata di Kabupaten Bolemo. Di samping itu masih ada beberapa pulau yang ada di Limbatihu, itu pun yang sudah lama. Tempat divingnya juga banyak di sana, terumbu karangnya luar biasa indah,
dan ada juga yang ingin berinvestasi di sana. Dan khusus wisata ini merupakan salah satu program unggulan dari kami berdua, saya dengan Pak Alhamudin, dan insya Allah ini akan kita kembangkan, dan insya Allah dari pengembangan kawasan wisata ini kita bisa dapat PAD dari sana. Kesadaran masyarakat untuk menjaga ataupun memelihara kebersihan, kemudian keindahan pantai ini, sehingga kami Dinas Teknis sangat berusaha dan semaksimal mungkin untuk bekerja sama dengan berbagai sektor, diantaranya beberapa OPD, semua OPD, kemudian para pedagang, kemudian para pengunjung. Tak henti-hentinya kami memberikan penguatan, memberikan bimbingan, kemudian arahan ataupun nasihat kepada para pengunjung. Yang paling utama adalah menjaga kebersihan lingkungan yang ada di Pantai Bolihutuo. Cara mempromosikan, kami punya YouTube sendiri, kami punya Instagram Dinas Pariwisata, kami punya beberapa model FB ataupun seperti apa. Di samping itu juga kami menghimbau untuk seluruh teman-teman atau yang kami tahu di lingkungan Pemda, jika berada di Pantai Bolihutuo, tolong di-share, tolong disampaikan, dipublikasikan bahwa Pantai Bolihutuo punya keunikan tersendiri dan punya potensi yang luar biasa yang dapat dikembangkan baik di tingkat daerah, nasional maupun ke tingkat internasional. So, dengar kan penjelasan dari pemerintah daerah setempat? Doain lagi ya, semoga rencana kedepannya bisa terwujud ya. Amin. Harapan kami ke depan ya kan lebih dipromosikan, lebih digiatkan sarana, maksudnya lebih digiatkan untuk kegiatan-kegiatan di sini bisa dilaksanakan di sini, baik yang dari kota maupun yang dari kabupaten kota bisa dilaksanakan di sini. Dan untuk fasilitas mungkin lebih ditingkatkan lagi, lebih dilengkapi. Kalau untuk pemandangan, kebersihan itu kami lihat sudah bagus, sudah bersih, pantainya juga indah, mungkin fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Yang pasti kesan di pantai, suasana pantai itu sejuk ya, sejuk, indah, adem, apalagi udaranya sepoi-sepoi, lingkungannya bersih ya. Untuk sarana prasarananya itu kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, seperti kotes-kotes mungkin bisa ditambah agar supaya ketika ada ataupun kita melaksanakan event di sini itu tidak mencari tempat tinggal di luar, ya kan? Kebetulan ini kunjungan saya yang ketiga. Alhamdulillah kondisi saat ini lebih baik dari kondisi-kondisi kemarin. Minimal kebersihan pantainya. Ini sudah lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Seiring berjalannya waktu, memang ada hal-hal yang di luar kehendak kita. Seperti juga problematika yang terjadi di tempat wisata ini.
But it's okay lah. Namanya juga tempat wisata. Makin banyak pengunjung, makin banyak juga resiko yang akan bermunculan. Baik dari segi keamanan, segi kebersihannya apalagi. Belum lagi yang paling terpenting sarana dan prasarana. Harus jadi tanggung jawab bersama sih untuk selalu menjaganya. Pemerintah setempat sudah komitmen kok untuk pelan-pelan membenahi tempat ini. Kita sama-sama yuk ikut melestarikan dan menjaga tempat ini. Bayangin Jo, tempat yang bagus begini dikembangkan jadi lebih bagus dan canggih lagi. Beuh, pasti Kabupaten Bualemo, Gorontalo akan lebih terkenal lagi, bahkan mungkin mendunia. Amin. Setelah ini, masih ada satu tempat wisata pantai yang letaknya masih satu area dengan Boli Hutuo ini. Nanti kita review setelah yang satu ini ya. Tetap di Pesona Indonesia. Selamat datang di Cabana Beach and Resort ya. Tempat wisata tepi pantai yang masih berada di kawasan pantai Boli Hutuo. Sedikit terkesan agak private sih, tapi masih terbuka kok untuk umum. Tempat ini cocok buat pemirsa yang lagi ingin staycation dan berlama-lama liburan di sini. Iya, dari tadi belum dapat kasih pantun ame. Saya mau bawa pantun dulu kalau begitu. Pagi-pagi naik bemo, cari bakso dan soto. Pigi jo kamari di Bualemo. Ada Boli Hutuo dan Cabana Beach and Resto. Asik.
pisang goreng dabu-dabu sambil menikmati pemandangan yang indah bagi gagak kan. Oke pemirsa, Pesona Indonesia sampai di sini dulu ya. Saya dan kru pamit. Hei, sini makan. Di akhir, ada sedikit pesan buat pemirsa yang mau liburan ke Boalemo. Disimak ya. Pertama, pastikan untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat. Kalau berangkatnya pagi, ya berarti sarapan dulu. Atau bisa juga kayak torang, mampir di kedai-kedai pinggir jalan yang jualan makanan tradisional Gorontalo. Sudah rasanya enak, murah pula. Kedua, tetap jaga kebersamaan. Karena apapun yang dilakukan, kalau bersama-sama pasti akan terasa menyenangkan. Namanya juga tim, harus selalu kompak. Ingat ya, kalau ingin tenang dan bahagia, cintai pekerjaanmu dan kerjakan apa yang kamu cintai. Oke, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.